Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema semua akan taubat pada waktunya. Masya Allah. Berarti ini harapan kita, mudah-mudahan kita masih diterima taubat kita sepanjang belum terbitnya matahari dari sebelah Barat. Aduh, dan belum nyawa kita di tenggorokan. Kan di dua itu tertutup itu taubat. Ya, makanya tadi juga sudah dibahas sama guru-guru kita. Yang penting itu tadi kata Ustaz Maulana juga pada akhirnya. Pada akhirnya. Itu dia. Baik, kita akan lanjutkan jamaah mengenai taubat ini. Selanjutnya saya mau ke Ustaz Syam nih. Yeah. Ustaz Syam, Yang tadi ya? Iya, jadi teman saya tadi Bacaannya kan. apa sih? Bacaannya gimana? Saya tuh mau taubat gitu, taubat nasuha. Tapi saya nggak tahu bacaannya. Kan misalnya Ustaz Syam suka ini nih, misal muhasabah gitu ya di akhir segmen. Nah, boleh nggak sih kalau misalnya kita minta tolong orang lain, tolong dong muhasabahin atau misalnya tolong dong bantuin doa gitu untuk taubat nasuha. Nah, ini mohon penjelasannya guru nih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Abdullah, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta temannya Mikdad yang tadi menelpon barusan. Betul. Langsung diomelin sama Ustaz Maulana. Emang nggak hafal istighfar, subhanallah. Kenapa? Karena ternyata taubat itu sesimpel itu. Nggak mesti dengan sholat taubat, nggak mesti dengan mandi besar misalnya mandi taubat, nggak mesti harus ke Mekah dahulu baru diterima taubatnya. Taubat itu hitungan detik, subhanallah. Kalau dia langsung dalam hatinya mengatakan saya tidak akan pernah lagi mengulangi hal ini. Saya yakin bahwa ini adalah hal yang sangat saya sesali. Hal ini adalah sangat buruk bagi saya dan ini merusak agama saya. Dia meyakini dalam hatinya akan hal tersebut dan dia kembali dengan sesuatu yang lebih baik lagi ataupun dia berjanji dalam hatinya tidak akan mengulanginya lagi. Itu sudah taubat namanya. Bukan harus dengan sholat sunnah 2 rakaat sholat taubat. Sholat taubat adalah sesuatu yang sangat baik ya, sesuatu yang mendukung taubat seseorang. Tapi kalau nungguin dia mandi besar dulu, sholat sunnah taubat dulu, dia nanti nunda-nunda taubatnya, subhanallah. Tapi kalau dia sudah berjanji tidak mau mengulangi, lalu dia menambah dengan 2 rakaat sholat sunnah taubat, dia menambah dengan mandi bersih, dia dengan mengatakan saya niatkan mandi ini untuk menghilangkan dahulu dosa-dosa saya, itu adalah sesuatu yang lebih baik. Tapi kalau dikatakan hitungan menit saja itu, hitungan detik saja, dengan istighfar astaghfirullahaladzim, lalu dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi, itu yang disebut dengan taubat. Karena ada juga yang 1000 kali istighfarnya tapi tetap mengulangi dosanya, tidak taubat juga namanya. Meskipun dia membaca doa taubat, tapi setelah habis doanya dia mengulangi lagi, berarti belum taubat namanya. Namun kalau ada orang mendatangi orang lain agar taubatnya diterima, ini ada dalam Al-Qur'an. Surah An-Nisa ayat 64. Ba'da an aqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Ada keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum idzalamu anfusahum, kalau seandainya ada orang yang telah menzalimi diri mereka sendiri lalu mereka beristighfar kepada Allah atau mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepada Nabi agar mengistighfarkan orang tersebut, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sampai di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata Nabi sudah wafat. Maka orang tersebut datang ke atas kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu gimana taubat saya bisa diterima, gimana taubat saya bisa diterima, gimana taubat saya bisa diterima. Nabi sudah meninggal dunia, Nabi telah wafat. Namun ternyata penjaga daripada makam Nabi SAW bermimpi memerintahkan, kata Nabi SAW, suruh orang itu pulang karena Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Artinya boleh kita datang kepada ulama, boleh kita datang kepada seorang alim memohon doa. Doakan saya wahai guru, doakan saya kiai, supaya apa? Doakan saya Habib, supaya Allah ampuni dosa-dosa saya. Itu boleh-boleh saya dilakukan. Namun perlu diingatkan kembali bahwa taubat itu tidaklah sulit.
Taubat itu tidaklah memakan waktu yang lama. Taubat itu hanya hitungan menit, bahkan detik saja ketika seorang itu langsung mengatakan dalam hatinya ataupun berjanji dalam hatinya tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Itulah yang disebut dengan taubat, tanpa mesti sholat sunnah 2 rakaat, mandi dan sebagainya. Namun jika dilakukan itu adalah sesuatu yang lebih baik lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Jadi bertaubat itu sebenarnya mudah, tapi bukan berarti karena dengan mudah itu kita jadi mudah juga untuk mengulanginya. Justru orang lalai karena mudah. Itu dia. Betul. Masya Allah. Nah, ini buat teman saya nih yang tadi nanya. Berarti sebenarnya caranya simpel banget ya. Simple. Tidak dipersulit oleh Islam, oleh agama nih. Masya Allah. Baik. Nggak susah tobat itu. Iya ya. Tapi berarti kita juga harus ingat terus bahwa kita harus berjanji pada diri sendiri kalau kita tidak boleh mengulanginya lagi. Cakep. Nah, itu dia. Baik. Tapi Ustadz Maulana nih, apa nih? Ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan Izin apa nih. lagi? Gimana nih kalau misalnya nih kita itu bertobat, tapi maksudnya bukan karena keinginan kita. Misalnya ini bertobat karena dipaksa. Dipaksa. Iya, misalnya orang tuanya ngelihat dia sudah melakukan dosa. Kata orang tuanya, kamu nih ya parah sekali. Pokoknya kamu harus bertobat sekarang juga. Cepetan, sholat tobat. Nah, kayak gitu. Apakah itu kalau misalnya disuruh gitu, terpaksa gitu, apakah tobatnya diterima atau enggak? Nah, ini mohon penjelasannya guru nih. Silakan. Makasih banyak Habib, izin dan Son. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak kepada jamaah Islam Tindak yang sama-sama duduk untuk mengikuti kajian kita di Islam Tindak. Apalagi tema hari ini berkaitan dengan tobat. Dan insya Allah semua akan tobat pada akhirnya. Ada cara Allah membuat hambanya itu dekat padanya. Ada namanya ilham, taufik, hidayah. 1, 2, 3 ilham, taufik, hidayah. 1, 2, 3 ilham, taufik, hidayah. Ilham itu dari Allah, taufik itu kecocokan, dan hidayah itu pantulan. Penyebab orang bertobat karena dipaksa tidak ada masalah. Penyebab orang bertobat karena dapat hidayah, karena melihat film sinetronnya Mikdad sehingga dia sadar. Itu bagian dari dakwah. Atau lagi nonton Islam Tindak tiba-tiba dia sadar, ya juga ya. Ternyata betul kata Ustaz Sam, betul kata Habib. Benar juga ya. Aku harus melakukan ini. Nah, inilah cara Allah membuat hambanya mendapatkan hidayah. Atau melihat ada orang sakit, dia urus sakitnya. Seperti beberapa guru-guru kita menceritakan awal mula kenapa beliau dapat hidayah. Ada apalagi para ulama-ulama kita, Rabiatul Adawiyah, banyak. Para wali Allah. Ini semua dapat hidayah dengan caranya. Meskipun kelihatannya terpaksa. Sekali lagi, meskipun kelihatannya terpaksa, inilah cara Allah untuk merangkul hambanya. Bukankah orang berbuat dosa tidak langsung dicatat? Tunggu 6 jam dulu. Orang berbuat dosa itu tidak langsung dicatat. Tunggu 6 jam dulu. Karena ternyata malaikat yang di kanan pencatat kebaikan adalah pemimpin atas malaikat yang di kiri pencatat amal keburukan. Kata malaikat rakib, jangan dulu catat. Jangan sampai dia tobat. Ditunggu 6 jam. Ini bahagian daripada bagaimana Allah memberikan kasih sayangnya. Ingat, kasih sayang Allah lebih besar daripada kemurkaannya. Ini yang harus kita camkan. Tetap berbaik sangka. Meskipun ada dosa, tapi kita berharap untuk diampuni. Berharap untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Itu. Cuma jangan dimain-mainkan. Nah, kalau berbicara, gimana dengan anak yang dipaksa? Itu bagian daripada kebaikan. Itu bagian daripada hidayah. Itu bagian daripada kasih sayang. Seseorang itu ditegur dengan caranya Allah. Seseorang akan diingatkan dengan caranya Allah. Seseorang yang mungkin, mohon maaf, kelihatannya dilempar batu. Ini baru dia sadar. Orang kena bencana baru dia sadar. Kenapa? Ibarat orang yang berada di dalam sumur. Nanti dilempar batu baru sadar, ada apa ya? Ya gitu. Seakan-akan seperti ini cara Allah untuk membawa hambanya untuk mendapatkan hidayah. Bukankah ada orang membunuh 99 orang tambah 1, nah masih diampuni dosanya? Saya ulangi, membunuh 99 orang plus tambah 1 plus 1. Tapi tetap diampuni. Berarti 100 orang yang dibunuh. Tidak, yang dibunuh 99 tambah 1 orang dibunuh. Kenapa? Karena setelah membunuh 99, datang ke seorang ulama. Apakah dosa saya diampuni? Tidak. Terlalu banyak dosa yang kau mau. Kau bunuh 90. Kalau begitu, cukup. Tambah lagi 1. Tapi datang ke ulama yang satu, kata tidak. Berapapun dosamu, Allah akan ampuni. Seakan-akan dia diberikan hidayah.
Buat apa? Padahal dia belum sempat. Gimana cara tobatnya? Tinggalkan tempatmu. Lalu dia meninggalkan tempatnya, baru satu langkah meninggal dia. Dan ternyata ditarik. Yang mana tempatnya untuk tobat dan tempatnya maksiat itu ditarik. Ternyata masih lebih dekat. Ini cara Allah. Nah, contoh, ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi nonton, jangan pernah lelah untuk mengingatkan anak untuk sholat. Jangan pernah lelah memerintahkan anak kita untuk melakukan kebaikan. Karena meskipun kelihatan terpaksa, lama-lama ala bisa karena biasa. Betul. Udah, aman itu. Ada awal-awal kita disuruh sholat, pergi sholat. Ada namanya Islam pedati. Kenapa tuh? Nanti dipukul baru jalan. Ada juga Islam merpati. Apa itu? Nanti ada makanan baru datang. Tapi ada Islam sejati. Wih, Masya Allah. Ada tidak ada masalah. Waduh. Tapi kan ini namanya tahap awal. Betul. Tidak apa-apa. Umur 5 tahun perkenalkan sholat. Umur 7 tahun ajarkan sholat. Betul. Umur 10 tahun, sadarkan untuk sholat. Nah, Masya Allah. Saya tuh dulu tuh agak kesel juga, bete juga kalau misalnya disuruh-suruh sholat. Nah, kalau sekarang malah kangen disuruh sholat sama orang tua. Pengen gitu. Masya Karena Allah. sudah pisah dari orang tua. Iya, betul. Punya rumah sendiri. Betul. Sekarang anak sudah diajarin sholat. Sudah. Dia pengen ikut sendiri ke masjid. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Masya Allah nih, sepertinya jamaah yang ada di rumah udah gak sabar nih. Pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya langsung aja kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islam itu Indah. Sekarang langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @hambaAllah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samarkan nama saya. Baik, saya pernah bergibah dan menggunjingkan orang, tapi saya sudah bertobat dan meminta maaf kepada dia dan dia memaafkan saya. Apakah saya tidak perlu bertaubat kepada Allah lagi karena orang yang saya guncingkan itu sudah maafkan saya? Waduh, Ustaz Syam bagaimana nih, mau dijawab nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dosanya kepada manusia. Betul. Karena dia menggibahi manusia tersebut. Betul. Pada akhirnya dia tersadar, maka dia bertaubat dengan cara memohon maaf kepada orang yang telah digibahi, digosipi tadi. Lalu ternyata orang yang digosipi tadi telah memaafkannya. Maka apakah dia perlu untuk memohon maaf atau bertaubat kepada Allah lagi, sedangkan orang yang dia tempati bersalah sudah memaafkannya? Maka jawabannya dia perlu untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa dia sebenarnya kepada manusia dan kepada Allah. Kepada manusia dia menceritakan keburukannya, kepada Allah dia melanggar perintah Allah. Kan yang ngelarang bergibah Allah. Kan yang ngelarang kita membicarakan keburukan manusia yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf kepada manusia diceritakan keburukannya dan mohon maaf kepada Allah karena telah melanggar perintahnya. Allah taala. Dan insya Allah juga Allah pasti memaafkan. Pasti. Justru jangan kebalik, mohon maaf kepada Allah, kepada manusianya enggak gitu. Itu dia. Kepada manusia udah betul, tinggal minta maaf sama Allah. Iya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua jamaah. Ada pertanyaan dari Instagram @fajarsantoso. OO-nya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya nih. Saat kiamat disebutkan bahwa yang masih hidup di dunia hanyalah orang-orang kafir dan pintu taubatnya sudah ditutup. Nah, lalu bagaimana nasib mereka yang belum bertaubat nih? Habib mungkin boleh dijawab melalui tausiah? Boleh, silakan, siap. Habib. Mohon izin Bang Mikdad, mohon silakan, izin Habib. Guru Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini bagaimana cara kita bertaubat dan keadaan kita ini sudah berada di akhir zaman. Memang dunia ini udah sepuh. Dunia ini udah tua. Bahkan diibaratkan sebagaimana wanita yang tua renta, tapi masih banyak peminatnya. Banyak orang yang cinta sama dunia walaupun dunia ini sudah nenek-nenek. Dan subhanallah, Rasul kita ini Nabi Muhammad SAW sebagai penutupnya para nabi. Maka kalau Nabi sudah penutupnya para nabi, maka kita pun penutupnya para umat. Dan sebentar lagi waliyadzubillah akan terjadi daripada hari
kiamat. Tapi mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah jaga kita. Karena apa? Karena mudah-mudahan kita semuanya masih bertaubat kepada Allah. Dan perlu kita ingat bahwa kita bersama-sama mudah-mudahan mendapatkan rahmatnya Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi Ustaz Syam, kita itu tetap harus maksudnya jangan terlalu cinta dunia juga, betul Iya, lah Habib betul. ya, karena juga memang yang namanya dunia itu nggak akan kita bawa mati. Nah. Karena begini, berbicara tentang dosa itu, tobat itu tidak mesti karena adanya dosa. Iya. Orang bertobat karena meninggalkan kebaikan. Iya, betul. Saya pertanyaannya, saya mau tanya Mikdad. Gimana? Mikdad mandi tiap hari nggak? Mandi dong. Meskipun tidak kotor. Iya dong. Meskipun tidak kotor, kita tetap mandi meskipun tidak kotor. Begitu halnya dengan tobat. Betul. Kita tetap senantiasa bertobat meskipun mungkin kalau ada orang berkata begini, saya tidak punya dosa, maka kali ini Anda sudah berbuat dosa. Karena kenapa? Menyepelekan. Betul. Nah, tapi Ustadz, gimana nih caranya sholat taubat yang sesuai dengan syariat Islam? Itu karena banyak juga nih yang nanya-nanya nih. Coba tanya, Nah, Sasam, gimana cara sholat Syam, taubatnya? gimana cara Sasam? sholat taubat itu? Ya. Jadi memang Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Salah satu media untuk kita meminta adalah dengan sholat. Jadi sholat sunnah 2 rakaat, setelah itu memperbanyak istighfar, Sholat itu sunnah. sudah Ya. termasuk cara sholat taubat. Ini caranya, waktunya. Nah, waktunya gimana, Habib? Waktunya nanti kita Oh, iya. akan segera Pokoknya, melaksanakan. pokoknya jamaah di Tahu. rumah, jamaah di rumah, siapkan catatan karena insya Allah kita akan tuntun jamaah bagaimana untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Amin. Masya Allah, di waktu yang tepat juga Di ya. waktu yang tepat. Masya Allah. Tetap di Islam itu Indah, jamaah. Alhamdulillah. Waktunya kapan? Bagaimana Iya, caranya?